Halo semua yang balik lagi ke YouTube channel Frendika Mahendra. Oke, jadi ini waktu istirahat. Kita uh, sambil ngevlog ya, jam istirahat. Ini sekitar berapa menit lagi? Kita sekitar 30 menit lagi masuk. Lumayan kan kalau buat satu video. Jadi kemarin ada yang nanya teman-teman, kan memang salah satu tugas di job desk pekerjaan itu untuk selain analisis dan segala macamnya, itu harus pinter-pinter ngelihat potensi dan event yang ada di sana. Memang susah sih nyari event besar itu tuh, harus kayak kita gimana caranya, kemarin ada yang nanya gitu, gimana caranya nyari event sih gitu, ada yang teman-teman nanya juga gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu gitu, dalam arti awalnya memang nyari event gitu kan ya. Itu saya juga tadinya nggak tahu, maksudnya nggak tahu dalam arti cuma kita menjajaki aja gitu, menjajaki semua tempat ya. Semua tempat kita jajaki sampai suatu hari itu di sore-sore itu ya, setengah 6 jam 5 lewat 20 menitan gitulah, keliling kan. Waktu itu hari libur. Sengaja emang nggak sengaja kalau itu memang buat nyari potensi keluar gitu. Dan aku kepikiran, gor itu kan tempat olahraga tuh. Nah, aku pikir di situ ada jadwal gitu, jadwal hari Senin pertandingan, hari Selasa pertandingan gitu, atau member gitu, atau ada event lain gitu kan. Nah, aku niatnya memang lihat jadwal gitu, ternyata jadwalnya nggak ada. Dan malam-malam itu udah mau maghrib itu ya, jam 6 jam 6 kurang 5 menitan itu ketemu sama Pak Lukman itu pengurus GOR gitu. Nah, Pak Lukman itu kita CS-in aja, maksudnya dalam arti CS-in aja. Kalau teman-teman bingung nyari event, harus berteman. CS-in aja itu artinya harus berteman, harus berkeluarga, harus dekat gitu sama pengelola gedungnya gitu. Jadi harus dekat sama pengelola gedungnya. Habis itu Pak Lukman itu sering banget nge-share event. Nah, di situ jadi ada event sport, ada event kayak kompetisi pecah silat, ada yang economic day gitu, ada yang festival gitu. Jadi ya harus jajakin. Kalau di reject, jelas di reject. Maksudnya dalam arti kalau kita ngelihat potensi terus kita bargaining position itu bisa di reject juga, jangan salah gitu. Kalau teman-teman belum pernah di reject 1000 kali, berarti teman-teman belum lulus, kasarnya ngomong gitu. Nggak segampang itu Ferguson gitu. Nggak segampang itu Ferguson gitu. Jadi memang lihat potensi, kamu harus keluar. Kalau mau lihat potensi harus keluar, sering-sering keluar dah, ngelihat luar dah. Jangan di dalam ruangan terus. Itu pasti potensinya ketutup. Event-event tuh banyak banget, cuma itu yang ke hide gitu. Jadi mungkin informasinya nggak nyebar. Bahkan saya waktu awal-awal tuh ngikutin media sosial, cuma yang informasi di Pak Lukman itu nggak masuk ke media sosial gitu. Jadi ada event-event yang kayak nggak terekspos gitu. Jadi ya harus dicari sendiri memang gitu. Jadi teman-teman yang kerjaannya ngelihat potensi, terus branding, terus ada demand creation, terus ada buat program, itu harus keluar. Orang yang buat program itu idenya itu biasanya muncul ketika keluar loh, ngelihat apa gitu, ngelihat apa gitu. Jadi ya nggak salah kalau di tempat kalau nggak salah sih kalau mau keluar nyari inspirasi gitu. Jadi kalau teman-teman nyari potensi, terus ini ya kunjungi tempat anak turunan gitu, tempat turunan anak turunan lagi. Jadi contohnya kita mau ke sport location gitu ya. Kita nggak cuma ke gor doang, ada namanya swimming pool, ada biliar, ada bulu tangkis segala macam, yang pecah silat, sanggar silat juga loh, jangan salah gitu. Jadi memang benar-benar semua dijajakin, nggak bisa diem di tempat gitu. Itu yang buat aku betah sih, dalam arti betah itu karena kerjanya tuh menghirup udara segar ya, nggak di ruangan gitu. Kalau yang dulu pekerjaan lama di perusahaan lama kan menghirup udara ruangan ya, udara AC gitu.
Udah sholat, ini udah sholat, bentar lagi masuk. Ini berapa menit lagi? Jadi emang dingin banget, jadi harus pakai jaket. Aku ada jaket perusahaan sih, cuma dipinjem senior soalnya dia nggak bawa jaket dan dia lebih kurus dari aku. Dia kedinginan, menggigil gitu. Ketika dia menggigil gitu, aku jadi ingat ibuku. Ibuku juga suka kedinginan gitu. Dulu aku alergi dingin malah, jadi kalau kedinginan itu muncul apa namanya, bentol-bentol gitu, kayak apa sih nyebutnya kita, biduran-biduran gitu. Sekarang tapi enggak, karena mungkin berat badan naik, kayak berat badan naik jadi enggak ini lagi gitu ya. Jadi gitu, ngelihat potensinya. Kemarin ada yang komen gimana sih caranya gitu. Ya sebenarnya simpel banget sih, jajakin aja gitu. Ketika jajakin, kenalan. Nah, kalau teman-teman pingin create event, itu tuh harus CS-an sama yang punya IO. Jadi cari ininya tadi kan, ke Pak Lukman dulu ya. Kalau aku ya ke Pak Lukman dulu, abis itu ketemulah sama IO. Abis itu IO itu kita nanya planningnya apa, kerja IO, event IO itu apa gitu, yang kita bisa masuk gitu loh. IO gitu sebenarnya, kalau ada list IO lah ya, pasti seru banget itu. Tinggal kita kerjasama gitu. Dingin banget jadi pakai jaket. Yang dingin sih, ruangannya dingin banget. Terus apa namanya, kemarin juga ada yang nanya kok kadang-kadang sih vlognya. Iya, soalnya kalau di sini emang apa ya, padat sih, cukup padat karena aku juga masih proses elimination sampai Oktober final eliminationnya gitu. Jadi ya belajar, bayangkan ya, maksudnya ya bener kata atasanku juga, you have to learn a lot gitu, pagi malam gitu. Jadi kalau malam tuh pasti analyze data. Ngajar LLC pun tuh bisa minggu pagi ngajar LLC gitu. Setelah jam istirahat, jam liburnya ya itu, jam ngajarnya ya di hari Minggu doang gitu. Jam ngajarnya di hari Minggu doang, nggak apa-apa. Yang penting LLC kan nanti ada beberapa tutor tuh, ada Kak Yusril, Kak Catur, ada Kak Faisal, Kak Eren gitu. Jadi banyak tutor bahasa sebenarnya gitu. Terus kemarin ada beberapa anak sih yang dari Ponorogo, Madiun, Pacitan yang mau kursus bahasa Inggris tuh, senang banget. Pokoknya ngucapin makasih banyak buat teman-teman pemuda yang apa ya, yang mau ngembangin diri, kayak si siapa namanya, Reza, terus Irfan, terus ada beberapa anak yang benar-benar konsisten belajar. Ya aku ngucapin makasih banyak udah mau apa ya, ngembangin diri gitu. Karena sebenarnya mereka tuh bibit bangsa, jadi mereka tuh ya, karena masyarakat ekonomi ASEAN ya, orang-orang udah pada dari luar masuk ke Indonesia. Dan ya teman ya kita, aku pun terus belajar kok. Nggak berhenti belajar. Orang ibuku aja masih belajar sampai sekarang, nggak ada waktu untuk berhenti belajar gitu. Jadi ceritanya tadi nih, makan siang dulu, sholat, habis itu berangkat. Oke, jadi itu aja ya untuk vlog yang singkat ini. Jadi cara untuk dapetin peluang-peluang tuh gimana, jajakin keluar dari berbagai tempat turunan yang menjadi fokus kita. Terus juga nanti teman-teman juga bisa memperbanyak relasi teman. Makanya jujur ya, aku tuh sering banget jajakin kafe-kafe. Beneran deh, aku tahu kafe yang view-nya bukit-bukit, kafe yang di sungai, atasnya bisa jadi tempat makan atasnya. Terus ada kafe yang klasik bangunan Belanda, ada kafe yang modern segala macam gitu. Kita kenalan di situ karena anak-anak muda itu biasanya link sesama anak muda. Nah, jaringannya kuat gitu. Informasi bisa lewat status mereka atau mereka PC langsung gitu. Oke, mungkin itu aja untuk teman-teman yang mungkin baru apa ya, baru masuk dunia kerja untuk nyari potensi ya, apalagi yang kerja di luar ya gitu. Kalau kerjanya di dalam ya good luck deh. Aku udah pernah kerja di dalam ruangan dan itu ya, meeting kembali ke ruangan, meeting di kembali ke ruangan. Jadi kayak sebenarnya cepat bosen. Aku tuh tipe orang yang cepat bosen banget gitu, cepat bosan, terus pingin hal-hal baru gitu sih. Seru aja sih di umur yang masih muda, kita manfaatkan bareng-bareng waktunya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you for watching my video.